Kesel nggak pas Medi Renaldi muncul di skenario review main? Halo guys, David di sini. Jujur nggak nih? Jujur. Kesel gue bro. Gue udah bete nih zaman dulu ya. Udah gue nggak akan upload lagi lah bete sama si Medi Renaldi. Biarkan penonton gue rindu sama gue gitu kan. Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini kita bersama The Legend of Toy Review in Indonesia. Bisa aja. Frans Sanjaya. Bisa aja, Matt. Thank you loh. Ini sebuah kehormatan buat gue, coy. Buat gue juga kok. Gila, ini tegang banget loh. Iya, kenapa deg-degan tadi katanya? Gue nggak pernah ke podcast yang viewernya sebanyak ini, coy. Kentut. Orang Aslinya. lu kan pernah ke Tonight Show. Tapi kan itu zaman dulu. Lah, TV lagi kan, nggak ada yang komen-komen. Enggak, ada di YouTube juga. Ada ya? Ada, kan sama gue juga waktu itu. Jadi gue tuh suka baca-baca komen-komen lu, Matt. Terus? Mental gue tuh nggak sejago lu kayak. Makanya gue takut. Kenapa? Takut dibully netizen. Enggak, komen di video gua atau di video lu? Suka serem-serem. Apa emang komen di video gua? Yang waktu zaman-zamannya gay itu. Oh, ya Sebel elah. banget loh itu loh. Kalau orang beleguk kayak gitu, kita nggak perlu takut lah. Iya sih. Kan udah pasti salah dia. Iya sih. Gitu. Lu yang dibully, gue yang deg-degan, tau nggak? Nggak ngerti gue. Aman aja di Aman sini. aja Netizen ya? baik-baik. Oh, insya oke. Allah. Oke, hari ini Baik-baik ya. gua pengen unboxing blind box dan karena Ko Frans kan suka banget Marvel ya. Yes. Hari ini kita akan unboxing. Ini baru nih. Oke. Nggak baru-baru banget sih. Tapi ini baru dipegang sama BNS Hype. Oh. Tahu kan? Kenapa? Tahu. Angel. Iya, ini Beast Kingdom, Marvel Infinity Saga. Yes. Jadi kalian bisa beli ini di BNS Hype, Oke. karena ini baru banget dipegang sama mereka. Ini ada 6 pieces dan isinya itu karakter-karakter utama dari Avengers 2012. Oji. Oji. Oh Nih, my goodness. ada Hulk, Captain America, ada Thor, Black Widow, Thor, Hawkeye, sama Iron Man. Kan Frans Sanjaya seorang reviewer mainan. Apakah Dulu. enggak lah, sampai sekarang juga. Apakah Frans Sanjaya bisa? Kita lihat aja. Langsung aja kita mulai dari box pertama. Siap. Oke kok, silakan ambil Tengah box ya. pertama. Tengah paling nikmat biasanya. Beb, kenapa tuh gitu? Nikmat aja pokoknya. Ngomong gitu sambil kayak nge-Tifa nggak? Waduh. Bola kuning nih. Kan nggak tahu konteksnya nggak tahu apa. Tifa yang mana dulu? Bener. Kan bukan Tifa. Ya udahlah, nggak usah diomongin ya. Oke, lanjut. Box pertama. Udah pasti ini Captain America. Kenapa begitu ya? Karena dia sebagai leader Oke. pertama pasti. Kan sekarang tapi udah ganti. Sama? Anthony Mackie. Wih, interview gila. Itu sebenarnya gue pengen pamer aja sih. Lu mau ngarah ke sana emang ya? Gue pengen pamer aja sih. Gokil loh, itu bisa interview Anthony Mackie. Ya gue juga nggak nyangka Gokil coy. bisa ngobrol bareng, Hebat. Salut bro. Itu mimpi gue loh. ngobrol sama Sam Wilson. Sama Avengers lah minimal gitu ya. Nah, Tapi ternyata mimpi gue harus pudar bro. karena Lu yang mewarisi mimpi gue. nggak juga. Tadi lu bilang lu nggak pede, katanya Gak pede, gue gak bisa bahasa Inggris. Coba ya. Dua kita hal tes yang gue benci ya. Bahasa Inggris sama bangun pagi. Kenapa emang? Itu yang paling gue benci, itu dua hal itu. Kenapa emang? Nggak ngerti. Pokoknya gue benci banget deh. Kan Bahasa kata Inggris orang sama bangun zaman pagi. dulu, kalau kita bangunnya terlalu siang, Bener. rezekinya dipatok ayam. Itu kata orang Cina tuh. Lu Cina ya? Cina. Oh, pantesan tahu bahasa itu. Orang Cina gue. Bercanda. Iya. Kyonggi. Nggak apa-apa. Oke, langsung aja. Buka ya. Ini Captain America pasti nih. Oke, silakan dibuktikan. Ini pelan-pelan atau mau langsung aja? Terserah. ya. Apakah benar guys? Apakah benar seorang reviewer main harusnya bisa dong? Bener ya? Bukan. Ini si Buto Ijo. Oh, Bruce Banner. Box pertama kita mendapatkan Hulk. Udah berat karena ada dioramanya. Dioramanya menarik. Jadi ini Avengers Tower kan? Oh iya. Ini bisa disusun jadi satu tower gitu. Oke, sampai tinggi ke atas. Sampai tinggi ke atas. Wih, keren ya. Ntar kita rakitnya ntar aja ya. Ini susah banget kayaknya ya. Rakitnya susah jujur. Gue tuh udah Rakitnya jarang banget review mainan-mainan yang rakit-rakit gini loh. Karena Udah tua, bro. Pusing gue rakit-rakitnya. males ya? Males. Sama sih. Gue juga Sama baru-baru ini kan review Lego. Heeh. Itu males banget sebenarnya. Review Lego yang mobil itu ya? Iya mobil. Gokil. Tapi karena nggak tahu mau ngontenin. Apa sih itu? Wah dijatuhin guys. Kayaknya ada dendam kesumet nih Biasa sama gue gue nih. statue rasanya. soalnya, bro. Oh gini-gini. Nggak, Nah bercanda, ini bercanda. baru nih. Bercanda, Ini baru nih. Ini komen-komen baik. Iya nih TikTokers dasar nih. Kalian itu ya suka Ini baru adu nih. domba nih. Di bawahnya ada pertanyaan kok. Oh, ada Di bawah sini, pertanyaan. di dalam sini. Oke. Ini nggak aneh-aneh kan tanyanya kan? Enggak, aman. Tapi gue nggak sepinter Endo Bening loh ya. Nggak apa-apa, nggak harus pintar, ini bukan edukasi. Oke. Seberapa susah sih jadi reviewer mainan di Indonesia? Iya, Susah bro. susah. Lu tahu kan?
tahu banget lah. Kan kita berdua pemainnya. Karena kalau nge-review mobil, banyak sponsornya. Karena kalau nge-review mainan, susah bro. Kenapa susah? Karena kita kudu beli mainannya. Kalau review mobil bukannya beli mobil? Enggak. Mana ada? Enggak ya? Ya mungkin belinya belakangan kali ya. Oh, maksudnya bisa disponsorin, Bisa disponsorin, bisa dipinjemin pinjem juga, gitu ya, kan. ya. Kalau ini kita pinjam kan udah dirobek. Jujur aja emang kalau mainan ya, gua sendiri aja selama 5 tahun ini ya. Nah, 5 tahun? Kan dari 2020. Oh my god, udah lama ya? 2020. Ya, nggak selama conference lah. Gue hampir 8 tahun sih. 8 Beda tahun. dikit lah. Coba hitung berapa kali conference benar-benar dikasih sama toko mainan. 10%. 10% doang kan? Ya. Karena emang masih jarang banget Betul. toko mainan yang mau ngasih kita. Betul. Kenapa? Karena emang nggak ada pemainnya. Betul. Nggak ada Dan- reviewer mainan. Betul. Dan memang kadang-kadang kalau pabrik mainan ya, punya mindset, lu gua kasih pinjam aja udah bersyukur lu. Iya, bener. Gak usah banyak macem deh lu. Bener. gitu. Apalagi kalau di Indonesia mungkin karena mereka bukan pabriknya ya. Betul. Rata-rata kan distributor. Bener. Mereka marginnya kecil. Yes. Itu mereka jarang tuh ngasih kita. Curhat ya. Curhat. Ini memang curhat. Makanya gue mau tahu gimana susahnya menjadi reviewer mainan di Indonesia. Susah, dapat barangnya susah, dapat mainan susah, dapat viewer penonton susah, Yes. karena masih niche market kan. Bener. Orang lebih demen nonton handphone daripada nonton mainan. Tapi bersyukur karena ada lu di YouTube ya, itu ngangkat penonton mainan loh. Iya. Kecipratan tau nggak lo? Emang iya? Iya. Gue setiap kali upload video selalu tag-nya Medi Ronaldi. Makanya kalau orang nyari nama gue, muncul juga Muncul video. gue. Iya. Ini kan pansos ya. Iya. Nggak apa-apa lah, saling Nggak bantu apa. ya, bro ya, saling bantu ya. Enggak lah. Kalau conference kan yang membuka jalan reviewer Iya. mainan Indonesia kan. Jadi yang gue pertama itu nggak sih? Naruto. Kenapa Naruto? Lu Boruto. Oh, yang meneruskan. Next Generation gue. Next Generation. Oh, Cocok iya, ya? iya. Cocok. Cocok. Sasuke Kalau- jadi pohon, enggak? Sasuke pohon. Sasuke jadi pohon. Kalau Koleo Hokage. Oh iya. Iya. Conference yang pertama nggak sih? Nah, dulu itu gue pengen jadi YouTuber sebenarnya. Enggak sih, pengen jadi artis sebenarnya. Oke. Cuma gue casting nggak pernah diterima. Oke. Mereka selalu bilang notes-nya, oh ini VJ Daniel KW10 katanya. Oh, Jadi gue nggak pernah diterima. Oh gitu ya? Iya. Rasis juga ya? Rasis. juga ya? Akhirnya gue gimana ya pengen jadi artis ya? Ketika gue searching, ternyata bisa jadi YouTuber. Nah, kemudian gue lihat-lihat ternyata pertama kali itu si Atta Halilintar yang gue lihat. Dulu dia masih zaman 1 juta subscriber lah. Dia review mainan? Gue nggak ngerti lah, pokoknya nggak. Gue punya buka YouTube yang muncul Atta Halilintar. Oh. Gitu. Pada saat itu karena YouTuber dikit ya yang muncul Atta tuh. Betul. Ya. Dan gua cek ternyata riset yang laku waktu itu adalah kalau nggak mukbang, kalau nggak main game, sama vlog. Oke. Gua nggak suka tiga-tiganya. Yang suka Mainan. karena emang udah koleksi. Sebelum jadi YouTuber Betul. udah koleksi. Udah dulu. koleksi, Oke. udah ada lah di rumah. Ya. Makanya gua ngapain ya? Ya udah deh, mainan. Gue cari YouTuber mainan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Mungkin kalau yang mainan anak-anak ada ya. Iya. Tapi kalau yang collectible toys, Iya, hobi itu nggak iya, ada. iya. Ada juga di bule bro. Nah, di bule banyak. Ada 2-3 orang lah, kayak si Shartimus Prime, gitu-gitu lah. Optibotimus Betul. zaman dulu. Tapi mereka pun mentok. Maksudnya nggak yang gede banget viewersnya iya, gitu. Ya udahlah, karena gue pengen bikin YouTube, yang gue punya mainan, yang gue suka mainan, ya udah gue mulai review mainan-mainan di rumah gue, gitu. Karena amunisinya udah ada. Udah ada. Jadi tinggal dikeluarin aja Betul. satu persatu. Masukin ke box lagi. Masukin ke box lagi. Pura-pura baru ya? Iya. Pura-pura masih sealed gitu Nah, ya? Iya, penontonnya sehari 10. Sehari 10 doang? Gue 7 kali nonton. Sekali Lu istri semua gue, ternyata. 2 kali gue paksa adik gue nonton. Iya. Susah banget bro. Susah itu soalnya. Karena nggak ada orang yang nyari mainan di YouTube, nggak ada gitu. Jadi gue nggak muncul gitu. Itu membuktikan seberapa susahnya menjadi reviewer mainan di Indonesia. Susah banget. Karena mungkin ya, karena emang ini kan tersier banget ya. Betul. Apalagi kita ini kan orang-orang kita ya, UMR kita aja tuh udah ngepas banget gitu. Untuk spare mereka jajan beli mainan itu sangat amat susah kan Betul. dibanding negara-negara lain. Yes. Makanya itu mungkin yang jadi Betul. faktor susahnya juga ya. Jadi nggak kepikiran buat beli-beli mainan begini gitu. Iya, benar. Iya kan? Bener, Dia bener. mikir aja nggak, nonton juga nggak akan gitu. Bener. Makanya kalau gua ngakalinnya biar ada penontonnya, Betul. gua masuk ke entertainment juga supaya nggak cuma yang suka mainan atau nyari Bener, mainan yang bener, nonton, bener. tapi orang yang nyari hiburan Betul. juga bisa nonton, Iya. kayak gitu. Apalagi lu kan ganteng, lucu gitu kan.
Abang muda. None, bro. Abang None. Weis, gitu. Oke, berarti itu ceritanya. Susah berarti. Awalnya susah banget. Susah banget. Gua udah turun ke jalan pakai cosplay Spider-Man. Lu tau nggak? Tahu. Gua merayap-merayap di lantai. Cosplay Captain Gua America segila juga itu. pernah. Iya. Cosplay Captain America. Ditilang polisi gara-gara pakai helm Captain America. Ya iyalah, kagak naik motor. SNI. Iya. Maksudnya seniat itu gua untuk pengen terkenal gitu. Untuk breakthrough di Betul. algoritma sesusah iya. itu ya? Karena gue lihat kan yang bule-bule itu ternyata dia monoton kan cuma review mainan apa, Iya, benar, nggak benar. naik. Makanya gue masukin hiburan tadi. Iya. Cuma karena memang gue sendiri waktu itu ya, jadi nggak naik gitu. Apapun yang gue lakukan kayaknya mentok sampai di situ. 9 bulan gue hampir menyerah bro. Hampir Tiba-tiba. menyerah. Udah gue nggak mau ngupload sekitar 1 bulan lah. Oke. Nah tiba-tiba film Avengers Age of Ultron Keluar. Hulkbuster viral. Iya. Kebetulan di saat yang bersamaan, gue nggak ngerti kenapa, gue unboxing juga Hot Toys Hulkbuster. Dari situ mulai, wih, dari yang tadi cuma 10 jadi 100 viewersnya, 200, 1000. Pokoknya handphone itu penuh lah. Notif penuh ya? Wah, ada apa nih? Ternyata si Hulkbuster itu. Jadi Hulkbuster ini yang bisa nge-break algoritmanya. Betul. Rame banget tuh Hulkbuster. Rame banget. Berapa penonton waktu itu? 25.000 satu hari. Untuk waktu zaman itu. Iya, di zaman video-video gue cuma 100 penontonnya, 200. Oke, berarti itu yang mengubah Itu yang betul, memutarbalikan channel gue. Oke. Gitu. Nah dari situ mulai tuh gue mikir, duh gimana nih biar rame ke depannya. Ternyata gue ganti, yang tadinya gue bilang kayak Hot Toys apa, gue ganti judulnya pakai mainan, unboxing mainan 20 juta. Orang mulai gitu. penasaran, hah mana ada mainan 20 juta? Orang mulai nonton. Oh iya, Gitu. karena kalau Hot Toys terlalu niche. Betul. Yang tahu cuma kita-kita doang. Betul, hanya kolektor Kolektor mainan kan? Betul. Tapi kalau mainan, Nah, itu lebih umum lagi betul. ya? Dan orang penasaran 20 juta kayak gimana sih? Oke. Walaupun dia nggak mau beli, tapi penasaran. Ya. Kayak gimana sih 20 juta Iya, itu? iya, iya. Nah itu nonton Oh itu terus. yang ini ya, triknya buat dapetin penonton Betul, baru, betul. diganti dari Hot Toys jadi mainan. Cuma sesimpel itu. Cuma simpel itu. Cuma sesimpel itu. Setelah itu, kena tuh di video-video selanjutnya. Kena. Jadi semangat tuh gua tuh. Penontonnya mulai banyak, subscriber banyak. Itu muncullah silver play button pertama. Ya. Gede banget tuh. Oh, yang bentuknya masih belum kayak sekarang. Belum. Masih dibingkai gitu ya? Masih dibingkai. Iya, iya. Oh, berarti Frans dapetnya yang kayak gitu? Dapet. Kayak gitu. Itu salah satu legend ya. Iya, itu salah satu batch pertama YouTuber zaman dulu sih. Benar. Karena dapetnya masih dibingkai gitu. Bener. Iya. Happy lah gua. Jadi, wah, reviewer mainan hobi nomor 1 di Indonesia dan dunia gitu kan ceritanya kan. Sampai datang lalu. Oke, lanjut. Kita Oke. ke box kedua sekarang. Aduh, gua paling suka Black Widow loh. Masa? Kalau di Marvel ya, cewek, Karena besar. apanya? Hatinya. Oh, hatinya. gitu. Iya. Kan dia rela berkorban terakhir kan. Dia rela ini, rahimnya diangkat. Nah, Di steril dia. betul. Itu kan susah Benar, buat seorang benar. wanita Setuju kan. banget. Tapi Scarlet Witch juga besar loh. Iya, keberaniannya Kekuatannya dia. juga, kekuatannya. Iya, benar. Ini perbincangan apa sih sebenarnya? Oke, Cowok lah. langsung aja. Oke. Box kedua. Black Siapa? Widow. Coba. Black Widow. Harusnya. Oke. Aduh, kok sayang banget kok. Gila guys, Aduh, memang mana keren banget. Mark 7 lagi. Mark 7 lagi ya. Mark paling bagus menurut gua. Ini kalau gua nonton podcast lu, kalau nebaknya bener dapat hadiahnya kan? Dapat mainannya. Berarti gua nggak dapat hadiahnya? Nggak dapat mainannya. Asem memang ya. Boleh sih dapat itu. 300.000. Naik harganya. Naik Kalau harganya. itu dapat. Ini lagi terbang lagi loh. Lagi terbang. Ih, keren banget. Keren banget loh ini. Sekarang kita buka pertanyaan Kedua ya. Pertanyaan kedua. Tegang loh nih. Wah, pas lagi pertanyaan nih. Apa? Kesel nggak pas Medi Renaldi muncul di skenario review mainan? Halo guys, David di sini. Guys, ini jujur nggak nih? Jujur. Kesel gue. Kenapa kesel? Kau Frans kan bilang, gue dulu kayak anak bawang. Iya sih. Iya kan? Dulu ya, ini dulu kita pernah Zoom meeting loh. Iya, tapi ini kan no hard feelings ya. Bener, Kita hard ngobrol-ngobrol feeling, aja ya. nih. Heart Dia to heart curhat, aja. dia nanya, Kok Frans gimana nih caranya gini-gini. Gua ajarin semuanya guys. Bro, lu tuh salah gini-gini. Gua ajarin dia loh. Ingat nggak lo? Kita Zoom meeting tuh, 1 Iya. jam. Iya. Ternyata dia nyalip gua guys. Tapi nggak apa, it's okay. Tisu. Nggak. Tapi maksudnya menurut gua ya, setiap orang itu ada masanya bro. Sekelas Marvel Studio aja dia kan lagi turun Benar, gitu. benar. Ya kan? Iya. Sekelas Marvel loh. Apalagi cuma seorang Frans Sanjaya gitu. Tetap kesel sih. Gue nggak tahu harus bereaksi. Gue takut salah guys. Jadi ya masa-masa kejayaan gue itu lu belum ada, Matt.
Iya. Jadi pokoknya viewers gue tuh kayak lu sekarang lah. Oke. Upload video tuh bisa 100k, 200k. Wah, happy banget tuh. Duit banyak, AdSense banyak, endorse banyak. Itu di Gitu kan. tahun-tahun? Itu 2 tahun setelah gua nge-YouTube lah, berarti 2019 tuh. Oh, 2018 bentar. lah, Conference bukan, iya, 2018. setahu gue lebih lama deh. Lebih lama, iya, Kayaknya iya. lebih lama deh. Itu tahun-tahun kejayaan. Kejayaan. berarti. Pokoknya top of mind-nya lah. Di viewer mainan pasti Frans Sanjaya yang muncul. Tapi dulu kan ada Jajanan Sultan. Nah, dia muncul tuh. Ngelihat ternyata itu works ya. Nge-review. Karena kita satu hobi. Iya. Hot toy sama statue. Iya. Makanya dia ngikutin masuk. Dan mereka itu works juga karena cewek. Cewek yang review hobi cowok gitu. Iya, Nah, itu 2 market dapet Betul. tuh. Market cowok-cowok yang Nah, suka cewek cantik dapet. betul. Market mainan juga dapet. Betul. Nah, itu ini nggak? Merasa ada rivalitas nggak? Oh iya dong. Oh iya. Tapi kan sempet collab. Gue terlalu jujur Tapi kayaknya. nggak apa-apa. Nggak kan, ini Iya, kan iya, ini iya, aja, iya. apa namanya, kita harus membuat komunitas Bener. mainan lebih sehat gitu. Bener. Jadi, apapun yang sekarang ada di hati, keluarin aja. Biar nggak ada Ya yang lu tau lah, ditutup-tutup maksudnya lagi. ketika lu di puncak nih ya, di puncak itu kan bukan karena lu bayar ads gitu kan, tapi karena perjuangan lu gitu tuh nggak? Iya, maksudnya organik ya, dapat Betul. viewsnya ya. Tiba-tiba muncul si Jajanan Sultan, collab yuk. Nolak nggak enak. Ya udah hayu, langsung dia melencit bro, langsung Iya, naik iya, tuh. iya. Dalam hati kan kurang aja lu. Gua Tapi kan ini dulu ya. dulu. Tapi ini kan dulu. Gue jadi Spider-Man di jalanan, ditangkap polisi pakai helm Captain Amerika, dia cuma collab doang langsung naik, gitu kan. Tapi ya udahlah, namanya temen kan. Pokoknya itu saingan tuh. Itemnya sama, kita cepet-cepetan upload. Oh, gitu. karena gini. Oke, gua ngerti. Karena kalau Iya. review mainan harus cepet-cepetan kan. Betul. Jadi yang biasanya yang lebih cepat upload, Betul. dia yang dapat views lebih banyak. Bener. Karena orang-orang nyari dia duluan. Betul. Ya, Kayak gitulah. Jadi Iya. kita balap-balapan tuh. Balapan tuh. Nah, sampai akhirnya kita dua-duanya di puncak lah. Tapi gue tetap di puncak gue. Sampai keluar ingus gua. Karena kan gue kan based on passion gitu ya. Iya. Kalau mereka kan memang cuma sekedar host gitu tuh. Nah, akhirnya ya udahlah kita naik bareng, turunnya pun bareng. Nah, kita lagi turun. Tiba-tiba si ini muncul. Ya Tapi kan? gue nggak ada, gue sama sekali nih guys, jujur ya, nggak ada intensi sama sekali Oke. buat bikin turun siapapun, nggak ada. Malah gue pernah ngomong sama Kofrans kan, gue pengen malah YouTuber atau konten kreator mainan lebih banyak lagi. Benar. Supaya apa kita lebih dihargai gitu loh. benar. Karena kalau nggak ada pemainnya, ekosistemnya nggak bakal jalan. Nah, tapi tetap sedih bro. Tapi tidak ada niat kok. Oh, iya sih. Tidak ada niat. Iya sih. Malah kan makanya dulu kita sering Zoom meeting, itu Iya, pengen iya, ngajak iya. collab bareng Benar, atau benar, kita benar. bikin apa gitu yang bareng kayak gitulah. Benar. Bahkan kemarin juga gue sempet bikin konten sama anak-anak TikTok, itu yang ternyata sekarang lagi mencoba review mainan, dan gue seneng banget, rame banget ya kontennya. Iya, iya. Karena gue pengen konten review mainan maju. Betul. Supaya apa? Supaya kita punya ekosistem yang sehat, bisa lebih dihargain. Benar. Karena kita masih dipandang sebelah mata kan. Benar. Jangankan sama halayak umum deh, sama toko mainan aja masih dipandang sebelah mata. Betul. Bener kan? Betul. Terus gue pernah cerita juga di rewind aja kalau misalnya gue ikut, itu nggak pernah Gue nggak pernah diajak rewind. sabar, santai, santai. Di rewind aja kalau gue ikut, gue nggak pernah di portray sebagai reviewer mainan. Biasanya jadi orang lain gitu loh. Iya, iya, Sedangkan kalau kayak reviewer otomotif, Otomotif. itu ada mobil, Bener. ya kan. Bener. Jadi mereka di portray sesuai identitas mereka. Tapi karena kita reviewer mainan masih sedikit pemainnya, makanya kita masih dipandang sebelah mata. Ini pandangan gue ya. Nah, makanya gue nggak ada intensi sama sekali. Percaya. Gue malas nih kan nada-nada begini. Enggak bener. Tapi maksudnya ya awalnya gue kecewa gitu tuh nggak. Bukan kecewa, tapi gue liat TikTokers kayak Parah YouTube. banget. Bisa apa sih dia? Parah banget. Wah, ingat tuh video-video lu Astaga. zaman-zaman awal-awal itu. Iya. Kualitas kayak begini. Mainan murah gimana mau naik? Tapi ternyata itu yang lebih menjual. Iya. Ternyata kesombongan gue di situ meruntuhkan ego gue, bro. Berarti nggak boleh sombong. Betul, gue banyak belajar dari situ. Oh, ternyata. Gue Tapi- dulu paling anti review mainan murah. Nah, dulu loh. Pernah nge-state kayak gitu nggak? Kayak gue Pernah, nggak akan pernah. mau review mainan murah gitu. Pernah? Gue pernah ngomong hanya mainan mahal yang mempersatukan kita. Itu- Saking sombongnya gue waktu itu. Iya. Iya, tapi Susah ketika sih. gue turun, lu naik, ternyata yang rame mainan murah. Gue review mainan 100.000 bro. Iya. Gue sampai merendahkan harga diri gue gitu. enggak lah. Karena banyak juga peminat mainan-mainan yang Iya, semurah iya, itu, betul, ya kan? betul. Conference lihat deh, kemarin waktu conference ke Pasar Loak, rame kan? Betul.
Karena banyak orang-orang yang suka betul. mainan-mainan murah kayak gitu. Bro, gua ke Shanghai, akomodasi, tiket, nginep hotel, lu tau lah berapa habis berapa ya. Iya. Sama view penontonan Pasaloak, jauh bro. Jauh. Lebih tinggi Pasaloak bro. Lebih banyak peminatnya ya. Cuma 20.000 modal bro. 20.000 doang. 20.000 doang. Itu belanja apa aja tuh kemarin? Belanja mainan-mainan Happy Meal gitu. Iya. Ternyata banyak yang suka kayak gitu. Tapi benar maksudnya sakit hati gua, kecewa gue itu sirna ketika kita ngobrol. Iya. Karena Oh ternyata si Medi orangnya nggak kayak gitu ya, ternyata baik juga ya, kita nyambung, kita punya visi yang sama. Akhirnya yang tadinya gua merasa ini saingan gua, akhirnya jadi enggak gitu, jadi partner. jadi Boruto sekarang. Jadi Boruto, jadi murid. Iya. Tapi gua bersyukur ada lu, Matt. Karena Maksudnya ketika gua udah turun ya, gua kayak udah buntu, ngerti nggak sih? Apa yang harus gua lakukan untuk meningkatkan kembali YouTube gua gitu kan? Gua buntu gitu. Tapi akhirnya ketika lu masuk, lu naik, gue jadi ada contoh. Oh ternyata gue harus kayak gini nih. Gue harus kayak gini, settingnya kayak gini, ngomongnya kayak gini, reviewnya kayak gini. Gue jadi belajar. ini yang gue seneng dari Conference juga sih. Conference walaupun mengalami banyak challenge ya, tapi tetap konsisten upload loh. Nah. Itu yang gila banget. Iya betul. Gila banget sih. Dengan konten mainan yang harus modal banget, tapi tetap harus konsisten. Benar. Itu si saingan gue yang dulu aja ya, yang cewek itu ya, itu udah stop upload dia. Udah stop upload. Ketika udah turun dia udah malas upload. Tapi nggak ngerti gue juga kenapa upload terus ya. Tapi bagus kok, karena sekarang aku ngeliatnya udah mulai naik lagi. Iya nggak sih? Iya. Views-nya udah mantep lagi kan sekarang. Udah ada yang tembus berapa ratus ribu. Bener. Kalau dulu kan sempat. Wah dulu bro 10.000 aja 3 bulan bro. Nah makanya bagus sih, aku seneng banget lihat progres Conference sekarang dan konsistensinya. Tapi gue bersyukur sih, karena gue merasa dibantu sama Tuhan juga sih. Karena kenapa gue bisa upload rutin ya? Karena selalu ada yang ngasih pinjem mainan bro. Oke. Iya. Di zaman gue udah nggak punya uang buat beli mainan, tiba-tiba Mahal temen gue banget ngasih. Nih Frans baru datang nih, review dong. Iya. Oke, dengan senang hati. Iya. Bahkan gue dulu sempet hampir WA temen gue ya, bro, gue sewa lah Hot Toys lu untuk gue review. Satu figur 200.000 lah sini. Pernah kayak gitu. Iya, tapi dia dengan baik hati nggak usah nih gue kasih pinjam. Jadi selalu ada kontennya gitu, makanya gue tetap bisa upload video. Ya guys, tolong ramaikan lagi skena review mainan di Indonesia. Guys. Betul. Karena kita ini dipandang sebelah mata. Yes. Sedih. Bro. Oke, sekarang kita masuk ke box ketiga. Ini nggak ada yang bener ya? Belum ada yang benar sejauh ini. Gokil guys. Semoga kali ini benar apa tebakan Conference Tadi kali kan ini. semakin berkurang ya opsinya Ya. ya. Masih Black Widow deh. Oke, masih Black. Bisa loh ditimbang-timbang dulu. Nggak akan kerasa bro. Sama aja ya? Sama aja harusnya. Ini Oke, deh. siapa tebakannya kali ini? Ini Black Widow deh. Oke, silakan dibuka. Semoga ya. Nah. Apakah benar Black? Bener. Oh my goodness. Beneran nggak? Wah, akhirnya guys. Akhirnya guys. Gila loh. Merinding gue loh. Dapat Black Widow ya Dan? Akhirnya di box ketiga. Bisa pas gitu ya? Wah. Nah itu tuh. Gokil guys. Nah, itu bisa disusun sampai jadi tinggi banget. Iya. Jangan lupa ada pertanyaannya di dalamnya. Wah ini agak serem juga ya tadi ya. Aman kan pertanyaannya? Aman kan? Siapa sih yang menginspirasi Frans Sanjaya untuk jadi reviewer mainan pertama di Indonesia? Siapa kok? Nggak ada. Ah masa sih? Karena kan nggak ada contoh kata gue juga waktu itu kan. Loh, masa nggak ada kayak YouTuber luar gitu? Gue cuma pengen jadi YouTubernya aja. Tapi gue nggak kepikiran YouTuber mainan itu siapa yang harus gue ikuti gitu tau nggak? Sama sekali nggak. Sama ada. sekali, Berarti bro. waktu itu bahkan nggak riset ada Shartimus Prime apa Tibotimus gitu-gitu? Gue riset. Ada nggak sih YouTuber mainan? Oh ternyata ada orang bule. Tapi gue nggak pengen jadi kayak mereka karena mereka itu bener-bener reviewer, ngerti nggak sih? Yang dia sampai detail bahannya, artikulasinya. Gue merasa gue nggak mampu ke arah sana. Makanya gue pengen menjadikan unboxing mainannya sekadar hobi gitu. Seorang cowok yang unboxing mainan happy gitu tau nggak? Iya. Jadi waktu itu gue nggak ada inspirasinya harus apa? Mungkin Atta Halilintar inspirasi gue. Tapi kan dia nggak review mainan. Gayanya gitu. Gayanya ya? Ternyata harus yang ceria. Iya. Berarti harus yang... semua formatnya Conference nemu sendiri tuh. Kayak format Iya. POV gitu misalnya, megang mainan kayak gitu. Itu nemu sendiri, nggak ngulik-ngulik. Karena gue nggak ada tim gitu, ngerti nggak? Iya. One day gue mikir, kok ini kamera gue nggak bisa autofocus gitu kan? Jelek zaman dulu kan. Terus gimana caranya gue nih kalau nge-review nggak bisa autofocus? Oh ya udah deh, gue sambil pegang mainan, sambil gue atur fokusnya. Nah itulah terlahir POV yang pakai tangan gitu tengah. Karena biar bisa ngontrol sendiri. Biar bisa ngontrol sendiri. Kirain itu inspirasi dari luar negeri. Nggak ada. Karena di luar negeri juga kayak gitu. Oh kayak gitu ya?
yang gua tonton sih kayak gitu ya, si dulu Shenlong, Shartimus Iya, Prime, iya. tapi udah lama banget itu gua nonton SMP kan. Itu rata-rata ya sama POV kayak gitu. Ternyata Kofrans bukan Enggak, terinspirasi. karena mau ngatur cahaya lampu sama fokus. Gokil juga. Kan kamera kan nggak berani yang beli yang mahal-mahal autofocus gitu kan. Pakai kamera yang ada di rumah aja. Gitu. Oh, berarti nggak ada ya? Iya, makanya kamera video-video gue zaman dulu itu jelek. Jelek banget, coy. Bukan inilah ya, bukan jelek, mungkin karena Terbatas belum lah. ya karena Iya. belum nemu patternnya Betul. gimana nge-review yang Benar. baik dan benar. Jadi seadanya kayak gitu. aja. Karena gue inget dulu reviewnya itu di depan rumah kan. Di depan rumah. Lightingnya matahari kan? Matahari. Kayak di sofa gitu. Bener, di belakang sofa biar backgroundnya kan putih. Iya. Biar nggak terlalu banyak apalah kotor-kotor gitu kan. Jadi gue sofa gue balikin. Iya. Di meja gue review. Oke. Ternyata ya itu ketika gue deket kok nggak jelas mainannya ya. Oh kayaknya harus gini biar lebih jelas kelihatannya. Jadi trial and error sendiri gitulah. Berarti nggak ada sama sekali ya? Iya. Nemu sendiri. Sendiri. Goks. Cuma sekedar niat dan tekad gitu. Iya. Tekad ingin terkenal. Box keempat. Box Siapa keempat. tebakan Frans Sanjaya Oh kali ini ada ini? secretnya ya ternyata ya. Ada secret. Ah, Tapi gue sendiri nggak tahu secretnya siapa sih. bunyi shield Captain America nih. Emang belum keluar dari tadi. Belum. Ya, ya Ini nggak tahu juga ya. antara bunyi shield atau bunyi panahnya Hawkeye nih. Hawkeye deh ini. Hawkeye ya? Hawkeye nih. Oke, kita lihat. Apakah Kita lihat benar ya. Hawkeye? Hawkeye kah? Hawkeye kok? Ya! Si Thor. Malah dapat si Thor. Bagus juga ya. Bagus banget. Oh bunyi-bunyinya memang Bunyi-bunyinya kayaknya bukan dari stand-standnya, aksesorisnya deh. bukan Iya, ya. dari stand-nya deh. Dari kayaknya. stand-nya. Ternyata mendapatkan Thor Thor. yang lagi terbang ceritanya. Tapi ini keren ya. Bener Keren, loh. keren. Kita taruh di atas ini. Keren. Dan ada pertanyaannya, jangan lupa kok Frans. Oke. Silakan dibaca. Nah, apakah Frans Sanjaya punya bisnis lain selain nge-YouTube? Kok bisa beli mainan terus? Pasti banyak dong yang nanya begitu di kolom Banyak, komen. banyak. Bang, lu kerja apa sih? Kok beli mainan mahal terus? TikTok tuh biasa tuh banyak Nah. gitu tuh. Penasaran tuh mereka. Boleh nggak dijawab itu? Oke, boleh. Jadi dulu gua kerja kerja di Dep Store gitu. Jadi Department staff. store? Betul. Kayak ini, kayak Matahari. Nah, kayak matahari gitu. Gua staff shoes and bag dulu, sepatu sama tas. Itu umur berapa kok? Itu umur 2017 ya, sekitar 26 kali ya, 27 ya. Oke. Itu gaji gue inget 3,3 juta. UMR Bandung, enggak? UMR Bandung. UMR, oke. Gitu. Oke. Nah, gua nge-review mainan karena memang gue udah punya tuh. Jadi kan nabung-nabung beli atau dari orang tua beli. Nah, sampai one day habis reviewnya, nggak ada lagi. Makanya gue sampai mohon, boleh nggak gue sewa mainan lu gitu kan? Oh, zaman dulu tuh Zaman pas dulu. kritis, ya. Akhirnya mereka udah kasih lah, gitu. Udah gitu, gue akhirnya karena gue pengen fokus ke YouTuber gitu ya, akhirnya gue resign. Resign dari departemen store itu? Betul. Akhirnya gue bantuin si bokap gue. Oke. Nah, kebetulan bokap gue itu kan punya usaha Batagor Abu yang sekarang Batagor ini Abu, kan. iya. Nah, gue mulai usaha kembangin tuh. Gue buka di mall, gue buka di food court. Oke. Gitu. Sampai akhirnya sekarang kan bikin yang gedean dikit, yang di Mekarwangi itu. Yang ada yang ada museumnya, mainannya, ya. betul. Iya. Jadi sebenarnya bisnis utama gue dari situ. Tapi itu nutup tuh, dari jualan Batagor, bisa beli mainan juga berarti? Kan gue ada yang jual-jual juga, bro. Oh. Jadi gue ada yang beli, nggak lama jual. Berarti beli mainan nih? Beli mainan. Saya beli satu mainan, abis itu jual? Iya. Buat muter duitnya? Betul. Kecuali gue ada yang suka banget, nggak akan gue jual. Iya, sama sih. Tapi tiba-tiba suka ada yang nawar tinggi tuh zaman dulu, bro. Kok Frans, mau dijual nggak? Yang kemarin lu review? Oh boleh. Dia beli, lumayan kan? Iya. Beli lagi mainan, gitu. Berarti usaha sampingannya adalah Batagor. Itu utama sih, bro. Utama? Karena di YouTube sekarang beli ini aja nggak cukup. Tapi kan aku lihat suka dapet endorsement. Nah itu sih, thanks God-nya masih ada endorsement. Iya kan? sih. Itu Iya. masih bisa nutup dari situ juga kan? Betul. Karena gue kalau ngandelin AdSense, jujur aja, kalau misalnya ngelihat model-model ini keluarin, Iya. juga sebenarnya nggak nutup. Masa sih, Matt? Tapi Ya kan lu kan penontonnya banyak banget, Matt. Ya kadang subsidi silang gitu. Jadi kayak misalnya, Iya, kan ada iya. segmen baru nih, gue nge-review mainan termurah sampai termahal. Itu aja udah keluar sekitar 7-9 juta. AdSense udah tahu dong AdSense Iya sih. Indonesia seperti apa. Betul. Setengahnya aja nggak nyampe. Benar. Nah, ngakalinnya gimana? Ngakalinnya adalah nyari mainan yang udah apa ya, bisa diprediksi kayaknya bakal lebih diterima sama masyarakat deh. Kayak blind box gitu kan Iya, jauh iya, lebih iya. murah ya dibanding apa namanya, dibanding
mainan-mainan Hot Toys gitu-gitu kan. Atau juga kayak Treasure X, mainan-mainan yang dijual di mall-mall. Itu juga lebih murah, kayak sekitar 500.000, 700.000 gitu-gitulah. Ketimbang Hot Toys. Jadi kayak subsidi silang gitu. Kadang yang murah ini nutup AdSense yang Hot Toys gitu. Jadi kayak biar balance aja sih. Makanya masih ngandelin dari endorsement gitu-gitu juga. Iya sih. Tapi memang maksudnya gue tuh punya mimpi gitu nggak, menjadikan YouTube ini bukan buat mencari uang gitu, tapi buat menyalurkan hobi aja ya, passion dan calling gitu nggak. Kalau gue menyebutnya ya, karena gue yakin setiap laki-laki manusia tuh pasti ada hati yang hampa gitu nggak, yang bisa diisi hanya dengan melakukan apa yang kita suka gitu. Salah satunya beli mainan. Salah satunya ini YouTube menyembuhkan gitu, eksis gitu kan, di dunia entertainment ini gitu kan. Nah itu yang gua ini juga sih, yang gua notice dari Cofrans. Jadi walaupun Cofrans banyak challenge tapi tetap upload karena emang Cofrans punya calling gitu ya. Iya. Jadi maksudnya gua udah bete nih zaman dulu ya, udah gua nggak akan upload lagi lah, bete sama si Medi Ronaldo. Biarkan penonton gua rindu sama gue gitu kan. Seminggu 10 hari udah nggak tahan bro. Pengen upload terus. Jadi gitu. emang nggak bisa nggak upload. Nggak bisa gitu. Calling gitu. Jadi kalau gua nggak ngupload justru gua hampa gitu. Iya ngerti. Berarti Cofrans bukan tipe orang yang bisa liburan lama ya? Kalau liburan malah stres dong kalau kayak gitu. Lumayan, apalagi sama istri. Larinya kemana? Larinya ke Tipa. Iya, ke Tipa. Nggak maksudnya. Maksudnya gue nggak bisa gitu, nggak bisa untuk apa ya? Nggak upload nih seminggu nih, gatel gitu. Ya, sama banget. Iya, ketika gue ngonten, gue upload itu soul gue tuh kayak menyala gitu. Mungkin karena udah terbiasa juga kali. Selama bertahun-tahun kan kita udah rutin upload ya kan? Kayaknya kalau kebiasaan itu dihilangin, kayak ada yang hilang gitu. Betul. Gua ngerasain banget nih. Iya. Juga kayak gitu. Kayak teman-teman gua ngomong, coba lu uploadnya jangan sering-sering, seminggu sekali kayak. Nggak bisa. Gatel gitu. Iya, sama. Iya nggak sih? Iya, sama banget. Iya. Makanya kayak Cofrans tahu Agung Hapsa nggak? Tahu. Upload setahun sekali. Gila, kok bisa ya dia nggak stres ya? Iya itu. Iri banget gua. Hebat sih itu sih. Iri banget. Tapi dia videonya juga gila ya itu ya. Selalu trending. Itu ngeri sih. Gokil sih. Benar. Ya semoga kita dirindukan sama penonton kita ketika kita pensiun. Kita masuk ke box kelima, guys. Berarti gue baru dapat 1 ya? Baru dapat ya 1. Guys, jauh-jauh dari Bandung ke Cibubur. Susah ya? Cuma dapat 1, guys. Susah nebaknya ya? Susah ya? Jangankan Cofrans, pesulap aja nggak bisa. Iya sih, benar sih. Jadi wajar ya? Wajar sekali. Ya. Berarti ini sisa Hawkeye sama Kapten Amerika ya? Ini percuma ya, dikocok-kocok juga ya. Sama aja kan, bobotnya kan. Apa nih guys? Kapten Hawkeye. Ya, coba votingnya. Kacau mereka ya. Oke. Hawkeye ya? Hawkeye. Biasa kalau leader pemimpin terakhir. Oh gitu, jagoan keluar terakhir. Oke. Teori jagoan terakhir adik-adik, bener Hawkeye? Ya Gila nih. Ini Cofrans. banyak masalah hari ini ya. Udah gua nebaknya nggak bener-bener. Iya. TV lu mati-mati. TV mati terus. Ini mati lagi. Ditunjuk mati. Jangan-jangan gua masih ada dendam sama lu ya? Enggak. Ini kayaknya YouTube-nya nggak premium deh. Ini mungkin banyak aura negatif kayaknya kan. Ya. Cofrans kan tadi kan katanya sebel. Kayaknya banyak unek-unek yang belum keluar. Jadi kita kayak dikutuk guys hari ini guys. Iya. Aneh banget guys, hari ini banyak gangguan guys. Oke, ada pertanyaannya kok. Ada pertanyaannya. Apabila suatu saat review mainan sudah tak lagi menghasilkan, apakah Frans Sanjaya akan tetap upload video review mainan? Iya kok. Tetap bro. Beneran? Kenapa? Calling bro. Udah nggak bisa diganggu. Ini anggap gue udah jadi konglomerat nih. Gue udah punya bisnis yang miliaran lah. Kayak Timothy lah gitu ya. Timothy Ronaldo. Misalkan ya. Gue akan tetap upload video. Karena panggilan bro. Panggilan jiwa gitu. Sama kayak orang yang jadi guru misalnya ya di pedesaan, di pedalaman. Kalau ditanya kenapa sih lu mau jadi guru di pedalaman, ya karena panggilan jiwa gitu. Berarti nggak peduli sebanyak apapun penonton. Betul. Kalau emang pengen upload aja gitu. Upload aja. Karena gue merasa gue menjadi diri gue ketika gue upload video gitu. Oke. Lebih dari sekedar hobi gitu. Karena bisa sharing juga ke teman-teman gitu ya. Karena mungkin Tuhan menciptakan gue untuk menjadi seorang entertainment gitu, tau nggak? Selama gue nggak melakukan itu, kayaknya gue hampa gitu hidup. Malah gitu. Stres ya? Iya. Walaupun misalnya uang banyak, bisnis udah autopilot gitu ya, tapi stres gitu kalau nggak konten gitu, tau nggak? Iya, karena gua nggak ngerasa gua akan bisa sekuat Cofrans sih. Kalau misalnya udah nggak ada penonton, gua nggak tahu ya gua akan ngonten atau enggak. Mungkin tetap beli, cuma nggak tahu bakal di-upload atau enggak gitu loh. Apalagi kalau baca-baca komen-komennya, kadang-kadang banyak yang bikin down gitu kan.
Lu sih boring, udah nggak laku lagi lu, gitu-gitu. Itu jahat nih yang Jahat komen nih. Iya, makanya. Coba Bang, belajar dari media tadi. Sebel nggak kalau dapet ini? Sebel. Mereka tuh suka adu domba, atau nggak? Iya, padahal kan? kita mah biasa aja kan. Orang kita Betul. masih WhatsApp-WhatsAppan. Bener, makanya. Nah, kadang netizen itu ngompor-ngomporin. Iya, makanya. Bang, beli kamera baru dong kayak Medi, gitu. Mainan lu bisa beli kamera kagak, gitu-gitu. Itulah netizen kok. Iya, tapi yang namanya panggilan tetap balik lagi ke konten, gitu. Jadi walaupun terima komen-komen kayak gitu, Iya, walaupun nanti suatu saat tidak menghasilkan, Betul. Kofrans akan tetap upload. Akan tetap upload video. Berarti ini Udah pasti dapat video Hawkeye. dong. Harusnya Hawkeye. bener dong. Harusnya Hawkeye dong. Nggak mungkin secret dong. Kalau tiba-tiba secret, Kalau bener-bener. tiba-tiba secret gimana? Lu harus rukiah tempat ini, kayaknya, bro. Kalau tiba-tiba ini secret ya. Harusnya sih enggak ya? Hah? Berarti Hawkeye. Harusnya Hawkeye ya, harusnya Harusnya Hawkeye Hawkeye ya. ya. Antara Hawkeye atau secret kan Oke, sebenarnya kan. kita lihat aja. Gue nggak tahu juga lagi. Tapi gue secret jadi apa. agak takut ini secret ya. Kita lihat aja kok. Langsung aja. Hawkeye? Hawkeye, Oke, Hawkeye ya. Kita lihat. Hawkeye. Apakah benar Hawkeye? Let's go. Gua udah tahu. Yes! Gua udah tahu. Gila, Hawkeye-nya. Hawkeye. Lihat mukanya dong. Matanya kayak mata gua, bro. Gue juga pas lihat tadi, nih kenapa Hawkeye rasnya kayak gue? Iya nih, kenapa Marvel jadi rasis Kenapa gini, guys? Cina Hawkeye-nya? Kenapa Cina, guys? Oke, ada pertanyaannya kok. Last question Last for today. question. Last question Bro, for today. thank you loh udah ngundang gua loh. Aman dong. Gila, guys. Aman dong. Maksudnya kita kan saingan nih. Gitu kan? Enggak, maksudnya secara apa ya? Gue nggak mau ngomong itu dia Secara sendiri. duniawi lah gitu, tau nggak? Kan lu kan lagi di puncak nih, gue lagi di bawah nih. Enggak lah kok. Mungkin kalau kebanyakan orang lu nggak akan ngundang gua gitu ketika. Sama kayak lu mau mengangkat gua kembali gitu. Jadi lu Tapi jujur terima ya, kasih gue loh. pengen banget. Terima kasih loh. Gue tanya editor gue, gue kalau ngelihat konten lu, nih lihat, gue seneng deh. Dia kontennya udah mulai naik lagi. Conference kayak yang ke pasar luar loak, biasa ya. gue merhatiin banget. Yang sama Bang Tara, Benar, gue merhatiin benar, banget. Nih, bisa naik Thank you juga loh, sekarang. thank you loh. Karena waktu yang kita podcast terakhir aja kan gue juga ngasih tips-tipsnya Iya, kan. iya, Niko, betul, kita betul. masukin coba komedi. Benar. Terus cara editing gini, jangan dikasih nafas penontonnya, Iya, jangan iya, terlalu iya. dragging gitu-gitu Betul, kan. betul. Karena emang gue pengen kita tuh punya komunitas yang banyak review mainannya. Betul. Gue tuh rindu tau nggak, kita biasanya ngopi kayak YouTuber mainan gitu kan. Iya. Di sebuah tempat, sebuah event gitu kan. Iya, pengennya juga gitu. Kalau sekarang ketemunya lu lagi. Karena emang di sini dikit lagi. kan. Karena emang dikit kan. Karena emang dikit, Karena emang betul. dikit. Makanya gue pengen lebih banyak lagi sih. Benar. Ya semoga ya abis ini ya. Semoga ya. Oke, pertanyaan terakhir. Frans Sanjaya terkenal dengan review mainan dan statue puluhan juta di YouTube. Tapi jujur balik modal nggak sih? Kagak, bro. Ini walaupun tadi udah dijawab ya. Dijawab. Tapi gue pengen kali ini kita lebih mendalam. Lebih dalam, oke. Kenapa nggak balik modal? Bro, karena statue itu ya, satunya bisa 20 juta, 30 juta gitu tau nggak? Jadi gue selalu nombok bayar kameramen, beli mainan. Jadi kadang-kadang istri gue tuh suka nanya, lu tiap hari ngonten, kok nggak ada hasilnya? Saya juga bingung. Gitu. Tapi apa yang bikin Kofrans tetap punya bensinnya buat beli mainan ya? Apakah dari Batagor Abui itu kah? Apakah ada bisnis lain juga yang sebenarnya Koko sembunyikan? Jangan-jangan Koko adalah Money laundry. jangan-jangan cuci duit. Cuci duit, enggak lah. Gimana cara biar bensinnya tetap ada buat ngisi ini nih, apa namanya? Iya. Operasional review mainan lah. Jadi kan sebenarnya nampak sering gue nge-review statue, mainan gitu kan. Tapi itu kebanyakan mungkin hampir 60-70 punya orang lain. Maksudnya dipinjemin gitu? Dipinjemin. Dan itu yang gue bersyukur gitu tuh nggak. Karena banyak banget orang-orang yang baik sama gue gitu. Entah siapapun tiba-tiba ada yang PM, Frans, gue datang statue baru nih, lu mau review nggak? Wah, dengan senang hati gitu kan. Iya, iya, Dia kayak- kirim, gue review. Kayak Ko Anton dari VVIP Toys itu ya betul. sering, emang baik banget sih warna. Kirim-kirim. Iya, iya, Pokoknya gue itu kayak dimudahkan gitu. Dimudahkan untuk bikin upload gitu tuh nggak. Statue, hot toys, itu kadang-kadang orang kirim-kirim aja gitu. Mungkin kalau yang gue beli sebulan paling juga 2-3 piece lah. Oke. Sedangkan gue upload kan seminggu gue bisa 3 kali, 4 kali gue upload gitu tuh nggak. Selalu ada. Selalu Gua nggak ada, ngerti. selalu ada bantuan dari teman-teman juga ya. Betul. Mungkin karena Kofrans zaman dulu sering bantuin teman-teman juga kali. Waktu Mungkin ya, Kofrans masih aktif-aktifnya nge-review mainan zaman dulu. iya, iya. Sering nggak Kofrans kayak support nih Sering. UMKM yang jual mainan? Sering juga berarti. Sering. Ya mungkin karena itu juga Iya kok. sih, timbal balik jadinya. Timbal ya. baliknya. Tapi ini menarik. Jadi karena gue terlalu banyak yang ngasih zaman dulu ya, sampai akhirnya gue itu Kenapa? burn out tau gak? Nge-review mainan gitu. Gue kurang menghargai itu Pemberian mainan. orang, gitu. jadi taken for granted ya, Betul. karena udah terbiasa Betul. gitu. Gue sempat di sebuah tahap kenapa video gue turun karena gue reviewnya ngasal gitu. Oh. Gue nggak riset dulu ini siapa karakternya. Gue suka bacain kok.
Jujur. Iya. Itu salah satu komen haters dari channel Koko juga kan? Betul. Kayak, ini conference riset nggak sih? Gitu. Nah, kayak gitu-gitu banyak zaman dulu tuh. Tapi itu jadi kritikan kan? Betul. Kedepannya kan jadi Iya, evaluasi. Karena gua udah merasa terlalu nyaman kali ya. Apalagi, disediain gitu nggak. Iya. Nah, sampai di suatu titik ya, udah nggak ada yang support tuh. Sampai akhirnya gue bingung, aduh, gue harus ngapain nih? Udah nggak ada lagi mainan. Nah, justru di ketika itulah gue muncul kreativitas. Makanya lahirlah segmen Intip Rumah Kolektor. Iya, itu ini sih salah satu yang ngangkat juga kan. Gue lihat juga tuh yang sama Kelvin. Betul. Itu Kayak rame. gitu tuh. Itu karena nggak ada lagi yang harus gue unboxing. Karena biasanya dari kebuntuan itulah muncul Betul, muncul kreativitas kreativitas. Makanya kalau teman-teman ada dalam zona nyaman, hati-hati sebenarnya sih. Iya. Karena bisa membuntukan kreativitas kita. Gitu. Nah, ketika Rumah Kolektor udah hampir habis nih, aduh ngapain lagi ya? Muncullah Pasar Loak. Jadi ide-ide gue itu muncul dari kebuntuan demi kebuntuan. Tapi nggak cuma ide yang muncul, haters juga muncul dengan komen terbarunya. Masa kayak gitu ditawar bang? Baca, bener Padahal nggak? gue nggak nawar loh. Nggak nawar ya? Iya. Emang haters ada aja kan? Gue sempat, oh ini kayaknya followernya Medi nih. Oh enggak, itu gue yang bayar. Buzzer. Oke, jadi itu dia Blind Pot hari ini bersama The Legend Frans Sanjaya. Enggak lah, bro. Untuk review mainan, yang pertama kali dong, you pave the way lah. Belum ada sebelumnya yang review mainan di Indonesia kan? Yang udah lebih tua lah. Sepuh. Sepuh. Ko Frans, apa next project? Apa segmen-segmen baru yang akan ada di channel Ko Frans Sanjaya? Gue akan terus mengembangkan Pasar Loak. Oke. Karena selain itu seru, modalnya kecil, penontonnya banyak. Yang penting itu ya, modalnya. Tapi gue bisa sambil membangkitkan pedagang-pedagang loak itu loh. Terakhir gue ke loak di Bandung ya, next day itu banyak yang nyerbu ke sana. Yang nge-tag Ko Frans, betul. gue kesini juga nih. Iya. Gitu. Bang, ada yang Superman yang Ko Frans beli nggak? Nanya-nanya ke si pedagangnya. Jadi, ternyata lumayan impact juga gitu. Karena kerinduan gue selain gue konten YouTube, gue punya impact yang positif buat penonton gue gitu. Salah satunya bisa membantu pedagang-pedagang pasar loak kecil. ini. Ada lagi nggak selain itu yang kepikiran? Kepikiran, kayaknya gue bakalan mengurangi konten unboxing sih. Jadi apa? Jadi gue bakalan lebih sering kayak main ke pasar loak, hunting mainan kemana, ke rumah kolektor gitu kan. Karena apa ya, seru aja gitu. Karena orang-orang beda-beda ceritanya kalau misalnya koleksi mainan tuh. Betul, ada ya yang ini, Ko Frans, aku dulu kecil dikasih sama orang tua bersejarah. Itu yang, ternyata jadi kolektor itu seru juga gitu. Ada kisah-kisah yang menarik gitu. Apalagi pas gue lihat yang konten pasar loak itu kan banyak happy meals kan. Iya. Itu jujur kalau gue nonton nostalgic banget karena gue dulu pengoleksi happy meals juga. Ya kan? Bukan masalah barangnya, tapi masalah kita merengek-merengek ke orang tua gitu kan. Tapi gue seneng sih dengan segmen baru itu, gue juga lihat Ko Frans sekarang views-nya kian membaik. Puji Tuhan. Semoga Ko Frans makin rame lagi channelnya, karena gue juga pengen kita semua berkembang kita bareng-bareng. sama-sama berkembang lah. Bayangin kalau ada review mainan yang banyak di Indonesia, kita bisa bikin awarding night sendiri. Bener, gue selalu ini loh sama si Ridwan Hanif, Om Wobi, Fitra Eri loh. Karena komunitas sehat, mereka bisa oper-operan views gitu loh. Mereka bisa ke Korea review mobil apa, di endorse pasti kan bareng-bareng bertiga. Aduh kayaknya seru banget gitu. Kalau kita bisa ke pabrik di China, review sana mainan bareng-bareng, wah kayaknya seru banget gitu. Semoga ya, semoga dengan collab ini juga membangkitkan banyak reviewer mainan baru di Indonesia. Betul. Karena kita semua pengen reviewer mainan juga ada ini sih, ada ekosistemnya sih. Karena kita nggak ada sama sekali. Saking jarang ya. Semoga video ini bisa membangkitkan kalian semua. Oke, Ko Frans, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Thank you for having me. Ya, semoga habis ini makin banyak koleksinya, amin. Makin banyak viewsnya. Bye-bye semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena teman adalah mainan. Mainan adalah teman. Mainan adalah teman. Yo, friends!